Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan Ketamakan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami siap mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat yang ke-9, berbicara tentang hati-hati dengan ketamakan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami boleh mempelajari firman Tuhan ini dengan baik, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami boleh memperhatikan apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah Sabat pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan, diambil dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15, berbunyi begini. Berjaga-jagalah dan waspadalah segala terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudara, berbicara tentang hati-hati dengan ketamakan adalah sebuah peringatan agar supaya umat Tuhan boleh memperhatikan akibat-akibat kalau sampai terjerumus dalam ketamakan. Faktanya bahwa ketamakan biasanya muncul ketika manusia selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Ketamakan muncul ketika manusia kurang, bahkan tidak pernah bersyukur sedikit pun kepada Tuhan. Muncul juga ketika mereka tidak puas dengan harta mereka. Ketika manusia telah memiliki banyak harta namun tidak puas, menginginkan kedudukan dan tidak puas, pada akhirnya menginginkan popularitas tapi ujung-ujungnya tidak puas, maka orang tersebut bisa dibilang sudah menjadi tamak. Nah, di sini dalam pelajaran sekolah Sabat mengatakan bahwa ketamakan didefinisikan sebagai satu keinginan luar biasa pada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan miliknya. Ketamakan adalah masalah besar, cukup besar, berada di sana tanpa berdusta, mencuri atau membunuh. Itu sangat merusak sehingga Allah memilih untuk memperingatkannya dalam hukum moral yang agung. Saudara-saudara, kita lanjut dengan berbicara tentang ketamakan. Ketamakan juga sering muncul karena mengingini barang milik orang lain. Nah, itulah sebabnya di hukum yang ke-10, jangan kamu mengingini. Dan inilah yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran sekolah Sabat, supaya selalu berhati-hati dengan ketamakan, karena akibatnya sangat menyenangkan di awal-awal, tapi namun pada akhirnya sangat merugikan sampai selama-lamanya. Ketamakan akan merugikan status Anda. Orang kalau biasanya tamak, orang akan menilai bahwa orang itu tamak. Semua mau dia miliki. Ketamakan merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, akan berjangkit keluarga yang akan kena, merugikan orang lain. Dan ketamakan merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, karena sifat ketamakan bukanlah sifat Allah. Oleh karena Allah adalah kasih. Dalam Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Ketamakan adalah dosa yang dibenci oleh Allah. Oleh karena kenapa? Oleh karena sifat ketamakan muncul pertama kali di surga, yaitu Lucifer sendiri. Saudara-saudara, biasanya orang yang tamak menutup jalan keselamatannya sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ketamakan adalah dosa yang keji yang akan membuat seseorang keluar dari kerajaan Allah. Karena ketamakan merupakan sifat dari pemerasan, penyembah berhala, atau menduakan Tuhan. Dan ketamakan ini bersifat dengan mencuri. Kita boleh lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, bahwa hal-hal seperti ini tidak layak
masuk dalam kerajaan surga. Ini memang keras. Selanjutnya, pekan ini kita akan melihat pelajaran sekolah sahabat akan menyinggung sedikit beberapa tokoh Alkitab berbicara tentang ketamakan. Apa penyebabnya, apa akibatnya, dan apa yang harus kita lakukan supaya ketamakan, supaya sifat tamak ini tidak menjadi bagian saya dan saudara. Selanjutnya, asal-usul dari ketamakan. Mari kita lihat pelajaran hari Minggu. Berbicara tentang di surga, peperangan di surga. Ternyata selain kesombongan, ternyata ketamakan merupakan dosa asal yang utama yang muncul di kerajaan surga. Nah, yang menjadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang, mengapa surga yang kudus, surga yang suci bisa dimasuki oleh dosa dan mempengaruhi pikiran, sifat, karakter dari Lucifer, yang katanya Lucifer ini adalah bintang timur, putra fajar, pemimpin para malaikat. Tetapi toh pada akhirnya ketamakan, dosa boleh masuk di kerajaan surga. Dan inilah yang menjadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara, Ellen White, pena inspirasi, menyampaikan dalam bukunya di tulisan-tulisan permulaan atau early writings bahwa itu adalah sebuah misteri. Tidak diketahui penyebab utama mengapa dosa bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang bilang setia-setia nanti tanya di surga saja. Karena itu adalah dosa yang misteri, tidak ada yang tahu. Selanjutnya, berbicara tentang ketamakan. Berbicara tentang ketamakan atau Lucifer. Karena Lucifer ini berhubungan erat dengan ketamakan. Kita mengenal bahwa Lucifer adalah malaikat tertinggi. Dihormati setingkat lebih rendah dari Kristus. Tetapi dia mau dihormati sama seperti Kristus. Dia mau diperlakukan seperti yang maha tinggi. Dan inilah sifat-sifat ketamakan dari Lucifer. Saudara-saudara, Lucifer ini adalah makhluk yang diciptakan. Namun dia sampaikan, dia katakan, Alkitab mengatakan bahwa aku mau hendak menyamai yang maha tinggi. Tidak puas dengan jabatannya, dia mau menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudara, inilah sifat-sifat ketamakan dari Lucifer. Tidak puas dengan statusnya, dia mau menyamai yang maha tinggi. Tidak puas dengan apa yang dia miliki, dia menginginkan milik orang lain. Ellen White dalam buku Alpha Omega jilidnya yang pertama, halaman 23 berbunyi begini. Tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, dan ia mencoba merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Dia mencoba membuat dirinya kenyang sendiri, memikirkan diri sendiri, merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah ditanamkan dalam anaknya. Pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Saudara-saudara, setan Lucifer, oleh karena tidak puas dengan gelar yang diberikan sebagai malaikat tertinggi, cantik, Alkitab katakan dia adalah makhluk yang cantik. Dari semua malaikat yang ada, merupakan malaikat yang istimewa, tetapi dia tidak puas dengan itu. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh manusia. Oleh karena hal seperti inilah yang membuat setan memberontak dan diusir dari surga. Saudara-saudara, ada kalimat yang terkenal begini. Setan saja diusir di surga karena ketamakan. Nah, ini manusia belum masuk surga, ketamakannya, kesombongannya, keinginannya sungguh hebat, luar biasa. Minta ampun. Nah, ini yang kadang-kadang kita dengar dimanapun kita berada. Setan saja sudah di surga diusir karena ketamakan, apalagi ini manusia belum masuk surga sudah tamak yang sungguh hebat, luar biasa. Dan hal ini juga disinggung oleh Rasul Paulus. Mengapa ketamakan disamakan dengan penyembah berhala? Oleh karena biasanya orang yang tamak, mereka sudah
berdua Tuhan. Cinta akan uang, cinta akan kedudukan, cinta akan milik orang lain, dan cinta akan Tuhan. Saudara-saudara, hati-hati dengan ketamakan. Merasa tidak puas dengan apa yang kita punya. Sudah punya harta, tidak puas dengan harta. Mau kedudukan, sudah punya kedudukan, tidak puas dengan kedudukan. Mau popularitas, tidak puas dengan popularitas, maka pada akhirnya hal-hal yang lain akan terus terjerumus. Biasanya dalam kehidupan kita, sudah punya sesuatu yang bagus, mau yang lebih-lebih. Sudah mempunyai barang yang bagus, mau yang lebih-lebih. Sudah mempunyai istri satu, mau lebih, mau orang punya. Itu adalah sifat ketamakan, mengingini barang orang lain, mengingini barang yang bukan milik sendiri. Itulah sebabnya 10 hukum yang ke-10 mengatakan, jangan kamu mengingini milik orang lain, istri orang lain, rumah orang lain, barang apapun yang menjadi punya orang lain. Jangan kamu ingini. Seterusnya, dalam pelajaran sekolah sahabat juga disinggung beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama tadi Lucifer, yang kedua Akan. Akan ini bukan will, tapi Akan, seorang tokoh Alkitab. Peristiwa ini tercatat dalam Yesua 7. Yesua 7 merupakan peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka sudah melewati padang gurun selama 40 tahun, yang tadinya hanya beberapa hari saja, tapi terjadi selama 40 tahun. Peristiwa ini terjadi ketika mereka mereka memikirkan bagaimana harus menghancurkan tembok benteng dari Yeriko, dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan tembok dan benteng tersebut dengan cara mengelilingi tembok itu dan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi mirisnya, yang di awal-awal kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, tapi yang mirisnya kalau saudara perhatikan dalam Yosua 7 ayatnya yang pertama, merupakan berubahnya sifat Israel dari setia menjadi alasan Tuhan murka kepada mereka oleh karena salah satu penduduk mereka, yaitu Akan. Jadi ini nama orang, Akan, yang mengingini dan mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan pada waktu itu. Saudara-saudara, Yosua 7 ayatnya yang ke-20. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara-saudara, benar bahwa akan mengingini dan mencuri barang-barang tersebut. Ada ketamakan dalam dirinya, dan apa akibatnya? Dia dihukum dan pada akhirnya akan ini mati. Dia dihukum oleh orang-orang pada waktu itu dengan cara dilempar dengan batu, dan inilah sifat ketamakan dari Akan. Pelajaran sekolah sahabat di sini mengatakan, dosa Akan telah mendatangkan malapetaka ke atas segenap bangsa itu, kekalahan bagi bangsa Israel. Dan walaupun dia sudah mengaku, tapi pena inspirasi sejarah para nabi, sudah boleh perhatikan dalam halaman 103, Akan telah mengakui kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Pertama, mereka bertanya siapa yang mengambil barang ini. Tidak ada yang mengaku. Pada akhirnya dia mengaku, tetapi sudah terlambat. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, hati-hati kalau kita mengingini milik orang lain. Kalau sifat mengingini, sifat ketamakan tidak kita matikan, itu boleh menjadi berbahaya. Boleh mencuri milik orang lain, boleh mencuri barang orang lain. Hati-hati. Sifat ketamakan, sifat terlambat untuk mengakui bahwa kita sudah salah, itu boleh menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Ingat, oleh karena ketamakan dari Akan membawa malapetaka bagi bangsanya. Jangan sampai
karena ketamakan kita membawa malapetaka dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam jemaat kita. Kalau ada sifat-sifat ketamakan, kita harus hindari itu. Selanjutnya, kalau tadi berbicara tentang akan, mari kita lihat sedikit Yudas. Kita mengenal Yudas ini adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Jadi oleh karena dia salah satu dari ke-12 murid Yesus, saya rasa Yudas ini sangat terkenal dalam kalangan orang Kristen. Kedudukan yang dia peroleh ketika mengikuti Tuhan Yesus, yaitu Yudas sebagai bendahara mereka. Seorang yang tidak banyak bicara, namun penuh dengan aksi. Murid Yesus yang memenuhi nubuatan yang akan menjual Yesus. Murid Yesus yang menjual Yesus, menyesal tetapi tidak ada pertobatan yang sejati, dan pada akhirnya bunuh diri, gantung diri. Dalam pelajaran sekolah sahabat menjadi permasalahan dari Yudas, yaitu sebenarnya sudah beberapa kali Yesus memperingati Yudas bahwa ada di antara kamu akan mengkhianati Yesus. Dan saya rasa itu adalah teguran yang lembut dari Yesus bagi Yudas, akan tetapi hati dan diri Yudas sudah dipenuhi dengan ketamakan. Saudara-saudara, salah satu contoh yang pada waktu wanita yang berdosa, dia membasuh kaki Yesus, memberikan minyak wangi yang mahal. Selama gaji hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Dan Yudas menegur perempuan itu, kenapa kamu memberikan ini, lebih baik kamu jual dan berikan itu kepada orang miskin. Tetapi pada faktanya hatinya sebenarnya dia menginginkan hal tersebut. Oleh karena dia selalu mengambil untung dari setiap pemasukan yang ada. Yudas ini dalam kehidupannya sifat tidak puas, cinta uang, ketamakan, dia selalu hidupkan. Dia ada dalam kehidupan dari Yudas. Dalam kehidupan kita, jangan sampai ketamakan menguasai hidup kita, dan pada akhirnya kita rela menjual kebenaran. Saudara-saudara, karena ketamakan, karena merasa tidak puas, Yudas menjual Yesus. Dalam kehidupan kita, jangan sampai karena tidak puas dengan apa yang kita miliki, tidak puas dengan berkat yang Tuhan sudah berikan, tidak puas dengan pekerjaan kita, tidak puas dengan pacar kita sampai menjual Yesus. Ini bahaya, ini berbahaya. Kadang-kadang manusia yang tidak puas dengan pekerjaan, dengan gaji, memilih untuk menjual Yesus, mengorbankan iman mereka, dan lebih mengikuti keinginan dunia. Kadang-kadang juga dalam hubungan pasangan, dalam hubungan berpacaran, karena tidak puas dengan berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah titipkan dengan hadirnya seorang pasangan dalam hidupnya, karena tidak puas, dia rela menjual, memberikan segalanya bagi pasangannya, dan dia meninggalkan Tuhan. Ini bahaya, ini berbahaya. Dan saya terus berdoa agar supaya umat Tuhan, kita semua, saya dan saudara, selalu memperhatikan sifat-sifat seperti ini. Yudas, oleh karena cinta akan dunia ini, dia rela menjual Yesus. Tidak puas dengan apa yang ada dalam dirinya, dia membuat dirinya tersiksa, dan pada akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, karena ketamakan, ini adalah fakta bahwa ketamakan membuat diri ini siksa. Memang awalnya ini menyenangkan, tapi akhirnya akan menyiksa diri sendiri. Sama seperti Yudas, siksa, pada akhirnya bunuh diri. Saudara-saudara, jangan sampai oleh karena ketamakan kita tidak puas, ambil barang milik orang lain, status orang lain, istri orang lain, pacar orang lain, dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya kita yang susah sendiri. Selanjutnya, kalau tadi Lucifer akan Yudas, dalam pelajaran sekolah sahabat disinggung juga Ananias dan Safira. Kita mengenal kisahnya dalam kisah pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Merupakan kisah yang mengharukan bagi Ananias dan istrinya, yaitu Safira,
yang menjual sebidang tanah, yang katanya mau disumbangkan kepada gereja yang mula-mula pada waktu itu. Tetapi yang menjadi masalahnya kedua, umat Tuhan ini, manusia, mereka ada sifat roh cinta diri, ketamakan. Mereka, kisah kita boleh lihat itu dalam kisah 5 ayat 1 dan ayatnya yang ke-11. Ini adalah kisah yang sudah pernah kita pelajari, di mana seorang kekasih ini menipu dan mendustai Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa kamu boleh mendustai manusia, tetapi kamu tidak boleh mendustai Roh Kudus. Di mana mereka sudah berjanji akan memberikan kepada Allah hasil dari penjualan tanah tersebut, tapi pada akhirnya mereka menipu Roh Kudus dengan cara mereka menahan apa yang sebenarnya mereka sudah janjikan itu kepada Tuhan, yang sebenarnya semua yang seharusnya mereka berikan, dan hukuman bagi mereka adalah jatuh dan hilang nyawa atau meninggal. Saudara boleh perhatikan dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-10. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang sangat menegur kehidupan kita, yaitu bahaya kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, tapi pada akhirnya kita ingkari janji itu. Bahaya kalau dalam baptisan, sebelum baptis kita berjanji, Tuhan saya mau setia, saya mau masuk gereja, saya mau setia dalam perpuluhan, dalam persembahan, dalam perbaktian hari Sabat. Bahaya kalau saudara sudah berjanji bernasar kepada Tuhan, tetapi toh pada akhirnya saudara tidak tepati. Dan ini bahaya. Seperti Safira, Ananias dan Safira hilang nyawa. Saudara-saudara, kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, berjanji akan memberikan bantuan, berjanji mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, haruslah kita tepati. Memang kalau kita berjanji kepada manusia, faktanya kalau kita sudah berjanji kepada manusia dan kita tidak tepati, itu bisa membuat orang itu kecewa, sakit hati, hilang kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Apalagi kita berjanji kepada Tuhan. Coba saja saudara berjanji kepada manusia beberapa kali, pada akhirnya kalau saudara tidak dapati, orang itu akan hilang kepercayaannya kepada Anda. Ini berbahaya. Ini hal yang harus kita perhatikan, karena sudah terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman dahulu. Seperti Ananias dan Safira, oleh karena mereka mencintai akan ketamakan, cinta diri, maunya diri sendiri saja yang dipenuhi, tapi ujung-ujungnya meninggal. Berbahaya. Kamis yang terakhir, mengalahkan ketamakan. Saudara-saudara, ketamakan ini sifatnya seperti sombong, susah untuk dideteksi, susah untuk dihilangkan secara manusia ya. Sebagai manusia, karena manusia pada umumnya selalu tidak merasa puas dengan apa yang ada. Tidak puas dengan harta, jabatan, suami, istri, popularitas, dan pada akhirnya mencoba mencari berbagai cara untuk memenuhi hasrat dan keinginan hati, karena ketamakan berhubungan erat dengan hati seseorang. Saudara-saudara, kita harus ingat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah pencobaan yang berat. Allah tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun, Dia akan selalu siap membantu kita. Saudara-saudara, maka dari itu ada langkah-langkah untuk mengalahkan ketamakan. Ini tips-tips Alkitab yang dia katakan. Yang pertama, buat keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Yang kedua, berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa Matius 6 ayatnya yang ke-13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika rasa tamak itu akan muncul dalam hidup Anda, berdoalah minta pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, belajarlah kitab suci secara teratur. Yang keempat, Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, meninggalkan sifat ketamakan, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang terakhir, kesimpulan.
Yang pertama, kesimpulan. Belajarlah untuk merasa puas dengan apa yang ada pada saat ini. Mungkin harta, mungkin uang, kedudukan, jabatan, popularitas, mungkin pasangan kita, suami, istri. Puaslah dengan satu saja. Puaslah dengan harta yang Tuhan percayakan. Puaslah dengan kedudukan yang ada pada saat ini. Kalaupun lebih, itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Yang kedua, belajarlah dari kesalahan-kesalahan tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Lucifer. Karena ketamakan, dia diusir dari surga. Karena ketamakan, dia mengingini milik orang lain dan mencurinya. Karena dia mau semua menjadi miliknya, akhirnya dihukum. Merugikan diri sendiri, merugikan bangsa Israel, atau merugikan orang sekitar. Yudas, oleh karena ketamakan, dia rela menjual Yesus, rela meninggalkan kebenaran, menyiksa dirinya sendiri, bunuh diri. Ananias dan Safira, oleh karena ketamakan, mereka mendustai Roh Kudus. Mereka sudah berjanji kepada Tuhan, tapi toh tidak tepati. Pada akhirnya mati. Yang terakhir, yang ketiga, belajarlah untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, walaupun itu hanyalah kecil. Belajarlah untuk bersyukur, berterima kasih dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan tentang ketamakan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus boleh memampukan kami dan boleh menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, yang bertentangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua, biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati Anda, jika berkenan, saudara boleh like, komen, boleh subscribe, dan saudara boleh bagikan channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus sayang patorang. Haleluya, tumingkas.